selamat datang di bacaan pekan kali ini, pekan dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 September tahun 2024. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Semoga pekan lalu atau hari ini pada saat saya membuat bacaan ini, teman-teman menikmati weekend ya, karena yes I do. Saya sedang menikmati weekend juga, sehingga minta maaf kalau harus terlambat tayang ini, karena memang dibuatnya sesaat sebelum pekan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa membantu untuk membuatnya menjadi sense-nya lebih terasa. Jadi pada hari Senin, jadi sebenarnya kalau kita lihat pada hari Sabtu dan Minggu kemarin, kenapa begitu? Kalau dari saya ya, saya berkaca dari pengalaman saya, kita bisa menikmati despite semua problematik yang tidak hilang dari kita, karena kita memang kayak dikasih waktu untuk libur gitu ya, tanda petik, menikmati saat kebersamaan, mungkin dengan keluarga besar, mungkin dengan apa yang paling disukai, jadi sesuatu yang close to your heart gitu ya, pada 2 hari ini, Sabtu dan Minggu. Tetapi kayaknya ketika kita masuk lagi energi hari Senin, kita langsung dihadapkan pada realita lagi gitu. Jadi kayak kita disiapkan untuk perjalanan berikutnya. Tapi itu biasa ya. Jadi kalau kita perhatikan dari perjalanan hidup kita tuh selalu nemu saat dimana kita dikasih kesenangan sebentar. Kalau kita memang is meant to walk in a very hard path gitu ya, yang sangat jalannya itu sukar, pasti ada saat-saat dimana kita bisa tarik napas sebentar, recharge energi, karena kita manusia dan kayaknya semesta juga ingin kita juga di recharge lagi. Mudah-mudahan pekan depan ya, ketika kita mulai kerasa lagi energi garis merahnya ini, kalau saya lihat dari chartnya itu kita jauh lebih kuat, atau kita sudah menemukan kembali core dari kekuatan kita, core. Jadi inti dari kekuatan kita diambil dari mana kita bisa terus berjalan di situasi yang sukar. Tapi saya mendapat informasi atau paling nggak rasa gitu, bahwa kadang-kadang yang membuat situasi menjadi lebih berat itu adalah kita sendiri. Ketika kita tidak mampu, sebenarnya bukan tidak mampu ya, ketika kita membiarkan diri kita itu ditentukan oleh cerita luar. Jadi kita happy atau tidak, kita cukup atau tidak, itu bukan karena iya saya cukup gitu loh. Saya cukup artinya memang dari awal kita udah menentukan bahwa saya akan merasa cukup karena saya begini. Saya akan merasa kuat karena semua yang ada di sini adalah keputusan saya. Ketika kita menempatkan kembali kecukupan itu dari situasi di luar, karena pasti banyak sekali kan hal yang mengecewakan kita. Oh ternyata dia berbohong. Oh ternyata yang kita harapkan seharusnya begini itu tidak begini. Terus kita bolak-balik ngomong ini kan seharusnya gitu. Tapi apa ketika kita ngomong seharusnya, energi yang kita rasakan adalah kekecewaan. Sehingga kecukupan itu datangnya bukan dari dalam diri, tapi dari luar diri kita. Nah barangkali itu yang kalau kita bisa kembali mengambil pelajaran itu, kita tuh cukup, kita itu content. Apa semua yang kita butuhkan ada dalam diri kita. Cerita di luar bisa membuat kita berpikir kita kekurangan. Kenyataannya apakah kita memang benar-benar kekurangan? Itu. Bagaimana kalau kita berjalan melihatnya step by step by step by step by step. Kita nggak usah lihat lagi tujuan yang terlalu panjang, sehingga kalau terlalu panjang dengan informasi yang hanya sekarang, itu rasanya semua nggak cukup. Kenapa? Karena kita tidak menempatkan keyakinan kita pada proses. Pada proses di mana kita berjalan nggak sendiri gitu. Somehow di setiap detik step by step by step by step itu selalu ada dukungan, selalu energi yang diberikan kepada kita adalah energi yang cukup. Seperti itu. Oke, itu pendahuluan. Rasanya memang itu yang harus saya sampaikan sebagai
awal dari cerita pekan ini. Nah, kalau hari Senin ketika kita harus berhadapan dengan informasi yang membuat kita merasa tanda petik bodoh, tanda petik ya, kita tuh nggak bodoh, nggak ada yang bilang begitu, tetapi di luar itu ada informasi bilang kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu harusnya lebih pinter ini, harusnya kamu lebih capable dalam melakukan itu akan kita rasakan hari Senin. Tapi kita mencari kekuatan ketika kita menerima informasi itu ya, kan lemes kan kalau kita dibilang begitu. Oh enggak, biasa itu kan memang dia tugasnya ngomong begitu, kalau enggak gimana kita dapat feedback, gimana kita dapat informasi apa yang harus kita perbaiki. Jangan diambil emosinya gimana, kalau kita lihat itu sebagai urusan yang biasa gitu. Jadi dengerin aja, ambil isinya, jangan diambil sebagai pertanda penyerangan. Bagaimana kalau begitu? Kenapa? Karena memang kita punya berbeda posisi dan fungsinya masing-masing adalah itu. Ambil kekuatan dari matahari. Maksudnya apa? Ini karena saya bulan train dengan matahari. Maksudnya adalah ketika kita tahu bahwa kita itu adalah pusat dari semua pergerakan ini. Bukan mereka yang membuat kita bergerak, tapi kita. Dia mau ngomong apa aja terserah kita kok, keputusannya ada di kita. Semua di situ sebenarnya tanda petik, tidak mengikat. Kita selalu punya kesempatan untuk whatever we do, tapi kita memutuskan untuk mengikuti apa yang mereka katakan. Kenapa? Karena kita berpikir itu untuk kebaikan kita. Ya nggak apa-apa, tetapi kalau memang itu keputusannya, jangan diambil secara personal atau membiarkan kita larut dalam emosi. Itu hari Senin. Hari Selasa, mudah-mudahan situasinya jauh lebih aman gitu ya. Paling tidak setelah melewati hari Senin, barangkali hari Selasanya terasa lebih landai gitu ya daripada steepy mountain kayak kemarin. Itu adalah ketika kita memang rasanya mendapat dukungan. Jadi setelah struggling hari Senin, Selasa kita mendapat dukungan dan memang sesuai dengan perjanjian kita gitu, sesuai dengan pembagian kerja kita. Dan kita ambil energi yang tanda petik kita mudah melihatnya sebagai provokasi atau hal yang menyerang, itu sebagai satu hal yang membuat kita menjadi lebih baik. Tapi memang ya banyak hal yang kita harus perhatikan, mana yang bisa kita ekspresikan dengan gamblang dan mana yang memang kita sembunyikan. Artinya diplomasi memegang peran penting pada hari Selasa. Ya, dan hari Selasa karena bulan itu square dengan matahari, barangkali kita juga walaupun didukung oleh satu pihak yang memang ada beberapa pihak lain mungkin, atau diri kita sendiri merasa bahwa kita kita belum melakukan semua sebaik mungkin. Itu ada perasaan seperti itu hari Selasa. Hari Rabu, nah Rabu ini juga hari yang berat. Kenapa? Karena bulan conjunction dengan Mars, oposisi dengan Ceres. Dan ini kanan kirinya adalah North Node dan South Node. Di sini ada perasaan kalau kita punya alasan besar untuk menyerang atau diserang, karena ini kan semua energinya dari dalam, tapi kecenderungannya kita menyerang atau kita menggunakan alasan kekayaan atau sumber daya keuangan untuk berargumentasi. Dan itu sebenarnya kita juga tidak dalam posisi yang senang untuk mengatakan hal tersebut, tapi sepertinya the only way to say it right gitu dengan cara itu. Oke. Dan kita lihat Merkurius sudah station, artinya dia sudah berhenti retrograde dan dia dekat sekali dengan matahari. Sekitar 3 jadi sekitar 5 derajat. 5 derajat, cukup dekat.
bahwa nanti sebentar lagi penjelasan itu akan muncul mungkin dalam beberapa hari ini. Kalau saya lihat ya sekitar pada hari Sabtu, jadi mungkin mulai dari hari Kamis dan Jumat ini diskusi yang awalnya itu hari Rabu ya, itu keras gitu ya, somehow itu bisa membuka jalan untuk mencari titik yang lebih harmonis gitu. Nah, hari Kamis bulan ada di Cancer, barangkali kita memang lebih fokus ke dalam, kalau kita adalah penulis ya, karena saya kebetulan kerjaan utamanya itu berarti kita sedang membuat tulisan itu, kita sedang bekerja sendiri itu. Lebih daripada berkoordinasi atau bicara banyak kepada orang lain, kita lebih fokus pada diri sendiri. Dan yang kita tuliskan, atau tadi masih contohnya kalau kita nulis gitu ya, itu adalah bagaimana supaya kita bisa memenuhi apa yang sudah kita janjikan, which is nggak mudah sama sekali. Seperti itu. Hari Jumat, mudah-mudahan situasinya jauh lebih kondusif ketika kita merasa pada akhirnya mampu menyelesaikan semua masalah. Jadi ada sense itu. Saya tidak bilang prosesnya struggling atau tidak, atau gimana caranya, tapi yang jelas mudah-mudahan apapun yang kita perjuangkan pada hari Jumat itu seperti bercerita kepada kita, you're doing just fine. You're doing just fine. Kita sudah melangkah satu langkah lebih jauh, dan kita akan melangkah lagi ke depan, step by step by step by step. Ya, jadi kita pada saat ini ketika kita harus struggling gitu ya, jangan pikir terlalu jauh, karena nggak ada gunanya juga, hanya menambah itu tingkat kecemasan kita. Tetapi sebenarnya yang lebih penting adalah apa yang ada di hadapan kita. Kita tahu sebenarnya ujungnya di mana. Kalau di situ masih banyak informasi yang belum jelas, jalan dulu. Yakinlah bahwa setiap langkah membuka pada kesempatan baru untuk kita mendapatkan bantuan, untuk kita terus melangkah maju mendekati apa yang menjadi tujuan kita. Itu aja, keep that in mind. Tapi memang hari Jumat itu entah mengapa barangkali kita merasa kehilangan, merasa rugi, merasa mungkin ditipu gitu ya. Atau ya kita simply tiba-tiba pengen makan mahal gitu di restoran mahal, tapi habis itu kenapa mahal banget ya, kenapa aku kan tadi bisa makan di tempat yang lebih murah aja, tapi nggak tahu kenapa aku masuknya ke restoran yang mahal, misalnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kadang-kadang itu terjadi, dan itu sebenarnya juga semua adalah pilihan kita sendiri ya. Bulan sextile dengan matahari kan sedang conjunction dengan South Node ya. Ini kan memang lagi masa eklip ya, lagi masa gerhana. Jadi kita terima ini adalah masa transisi. Matahari yang conjunction dengan South Node itu juga kan bercerita sesuatu, bahwa kita sekarang lagi fokus untuk menangani masa lalu. Kita belum berada di masa depan. Belum. Dan itu nanti puncaknya adalah ketika bulan baru gerhana matahari itu kita benar-benar fokus, dan itu tinggal beberapa hari lagi, lebih tepatnya bulan barunya tuh sekitar hari Rabu tanggal 1 atau 2 November. Ya, it's a big thing tanggal 1 ya, barangkali itu juga bulan baru, benar-benar November, bulan yang baru gitu kan, tanggalnya masih tanggal segitu dan terjadi gerhana matahari. Let's see nanti, mudah-mudahan saya nggak kelewat lagi kayak kemarin saya belibet ngomongnya ada baru lah, gerhana, apa purnama dan segala macam. Saya minta maaf, kadang-kadang saya kalau ngomong apa yang di kepala saya sama apa yang di mulut saya kadang-kadang suka berbeda sedikit. Oke, kembali lagi, kita sekarang masuk ke hari Sabtu. Hari Sabtu ini penuh dengan kesempatan, berarti kita punya banyak pilihan sebenarnya. Tapi itu kayak ada hal yang tapi ya gitu tadi, kalimatnya adalah saya pengen ini, saya pengen itu, tapi saya pengen ini juga, tapi gitu terus.
somehow kita merasa sangat cemas. Somehow kita juga merasa perlu untuk kita kadang-kadang merasa perlu untuk memenuhi apa yang menjadi kesenangan kita, seperti itu. Nah, hari Minggu ini sebenarnya kita barangkali harus berhadapan dengan perubahan yang kita tidak ingin hadapi somehow, tapi kita sudah bisa menerima, kita bisa berdamai dengan situasi yang tidak terlalu kondusif buat kita. Sepertinya itu yang terlihat di sini. Kita langsung masuk ke no thanks. Beyond Death Life nomor 1. Jadi ya benar, pekan ini sebenarnya titik di mana akan terjadi perubahan yang besar. Kemudian, it's very clear. Tadi bulan baru di Libra, atau kita lihat lagi sebenarnya. Ini bukan minggu ini, bukan pekan ini, tapi sepertinya ini adalah conjunction transit. Iya, bulan baru di Libra, bulan gerhana matahari nanti. Apa bulan baru di Libra? Let's see. Ini bukan pekan ini ya, tadi saya sampaikan, tapi kayaknya kita sedang menjelang hal tersebut, makanya ini penting untuk kita lihat. Bulan baru di Libra. Iya, ada hubungan yang baru di sini, dan ini tidak selalu terkait dengan romantik. Iya, kita sebenarnya sedang siap-siap untuk membentuk hubungan yang baru. Beyond Death Love. Kalau ada hubungan yang berhenti, karena ada hubungan baru yang akan datang. Footprints lead to the shore of the sea. Beyond that point, no trace remains. Very clear. You might not like it. Me too, tapi kayaknya kita tidak bisa menghindarkan hal tersebut exactly. Ini juga transisi yang penuh dengan hambatan, something like that. Ya, kita lanjut dengan kartu yang sudah saya ambil satu persatu. Kita lihat, pertama adalah stop comparing. Ini barangkali pesan buat kita juga, bahwa perjalanan setiap orang berbeda, dan itu membuat kita tidak perlu untuk merasa rugi atau merasa untung dibandingkan dengan orang lain, because that's no point on doing that. Storyteller, saya pikir juga ini artinya kita memang masuk ke dalam situasi baru. Live larger than life, make the most of every experience. You can choose the meaning that you give events. Find interpretation that empower you rather than diminish you. Be the storyteller and the hero of your own life. Give your personal story empowering meaning. Ya, sangat jelas. Dari angels juga joy, ini adalah what is happening now. Itu sebenarnya adalah betapapun kita merasa bahwa perjalanan ini membawa banyak problema ya, atau isu, tetapi sebenarnya ini adalah bagian dari kebahagiaan kita, karena pada dasarnya, pada akhirnya adalah giving and receiving. Kita sedang mencari titik setimbang dalam kehidupan kita, dan hanya kita yang menjalani kehidupan kita. Kartu terakhir di sini adalah The Chariot, artinya yang kemarin kita sudah memenangkan salah satu battle, tapi kemudian terjadi ketidaksetimbangan dalam kehidupan kita. Sekarang kita mulai satu hal baru. Princess of Summer itu Kindle romantic. Iya, satu hal yang masih baru, ini kayak hubungan yang masih sangat awal. The Sun, pada akhirnya kita akan mencapai kebahagiaan juga, the near future. Ya, jadi pastikan kita punya keyakinan terhadap hal tersebut.
Oke, kind of, yang penting hasilnya di sini ya. Saya pikir juga Ace of Cups ini juga menunjukkan hal yang sama. Ini kan Ace of Cups dan tadi ada sebenarnya Princess of Summer, kind of hampir sama. Tapi kita lihat apa yang tertulis di sini. Situasinya ini kita dalam situasi yang penuh dengan kecemasan dan kita merasa udah tidak optimal lagi. Dan berpikir bahwa kita merasa terperangkap, tidak bisa bergerak. Ini karena kita sering melamun untuk satu hal yang karena kita kayak mendambakan hal yang lebih indah di luar sana. Advice-nya ini ya, memang advice-nya saya pikir di sini adalah bagaimana kita mampu untuk mengatasi masalah mental kita, karena pada saat ini kemungkinan besar adalah kita mungkin menghadapi masalah psikologis yang cukup berat. Tapi anyway, apapun itu, kedepannya outcome-nya adalah kita sedang menjelang satu hubungan yang baru, di mana kita akan menerima banyak sekali hal yang membuat kita happy karena hubungan. Dan guidance-nya adalah even in the midst of your pain, your trials, remember you are loved and supported. You are never alone. We are always with you. Oke ya, very clear ya. Oke, Wanita Indah saya di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.